Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ega Farajita Ayu Sekarmayang. Saya mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas C Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya ingin menampilkan buku cerita yang berjudul Timi dan Oyen, bagian dari mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Spiritual Anak Usia Dini, dengan dosen pengampu Ibu Gusdiana MPD. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan proses untuk pembuatan buku cerita. Di sini ada krayon, spidol, pembolong kertas, lem, pensil, dan kertas buffalo. Untuk proses pembuatannya, pertama-tama kita membuat pola sesuai cerita yang akan dibuat. Seperti ini, lebih jelas seperti ini. Kemudian kita warnai kurang lebih seperti ini. Setelah diwarnai, kita gunting jadi seperti ini. Setelah diwarnai dan digunting, kemudian kita tempel gambar tersebut ke kertas buffalo dan beri tulisan cerita di bawah gambar tersebut. Kemudian susun semua kertas-kertas sesuai halaman dan beri cover di depannya. Kemudian beri tali untuk menggabungkannya seperti ini. Seperti itulah cara membuat buku cerita. Dan ini adalah buku yang telah saya buat sendiri, yaitu buku yang berjudul Timi dan Oyen. Mari kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Suatu ketika, hiduplah keluarga kucing yang tinggal di jalanan. Mereka terdiri dari induknya dan kedua anaknya yang bernama Timi dan Oyen. Walaupun mereka hidup di jalanan, mereka sangat bahagia. Sang induk senantiasa mengajak anaknya bermain dan bercanda bersama. Setiap harinya, induk kucing selalu mencari makan. Ia mencari makan dengan sisa makanan yang ada di rumah makan maupun di tong sampah. Setelah mendapatkan makanan tersebut, makanan itu diberikan ke anaknya dan anaknya pun langsung melahap dengan sangat senang. Nyam, nyam, nyam. Tapi keesokan harinya hujan turun sangat lebat. Sang induk pun sedih karena ia ingin mengajak anaknya untuk mencari makan bersama. Dan ia pun langsung berdoa agar hujannya segera mereda. Setelah mereda, mereka pun langsung bergegas mencari makan bersama. Sang induk kucing pun langsung berkata, "Ayo anak-anak, kita mencari makan untuk mengisi perut kita." Sang anak kucing pun menjawab dengan semangat, "Baik, Bu." Setelah mendapatkan makanan, mereka pun langsung memakannya dengan sangat lahap. Dan setelah selesai, Oyen pun mengajak Timi bermain. "Miau, Timi, ayo kita bermain yuk," ujar Oyen. Timi pun menjawab, "Ayo Oyen, tapi kita harus izin dulu sama ibu kita." Mereka pun meminta izin kepada induk mereka. Ibu, bolehkah kami bermain?" ujar Oyen. Sang induk pun menjawab, "Boleh nak, tetapi jangan memanjat sesuatu yang tinggi ya, karena berbahaya." Oyen pun menjawab lagi, "Baik, Bu." Mereka pun langsung bermain berlari kejar-kejaran. Setelah berlari cukup jauh, mereka pun menemukan sebuah pohon yang cukup tinggi. Oyen pun berkata, Timi, ayo kita panjat pohon itu yuk, sepertinya seru." Timi pun menjawab, "Tapi tadi ibu bilang tidak boleh memanjat sesuatu yang tinggi, Oyen, karena itu berbahaya. Dan lihat, pohon itu tinggi." Oyen pun menjawab lagi perkataan Timi, "Ya sudah, kalau kamu tidak mau, biar aku saja, kamu pengecut. Miau, miau." Oyen pun menaiki pohon tersebut sampai ke ujung batang yang paling tinggi. Dan Timi pun berkata, "Oyen, ayo turun, kamu sudah cukup tinggi di atas pohon sana." Oyen pun menjawab, "Iya, aku mau turun, tapi bagaimana caranya? Miau, miau, aduh, aku takut sekali ini, miau," kata Oyen.
Oyen pun mencoba menuruni pohon itu, tetapi karena ketakutan ia pun terjatuh. Miau, aduh sakit, bagaimana ini? Sakit sekali, miau, kata Oyen. Timmy pun menanyai keadaan Oyen. Apa kamu tidak apa-apa, Oyen? Oyen pun menjawab, aduh sakit sekali ini, sepertinya kakiku terluka. Aduh, miau, miau, kata Oyen yang sedang kesakitan. Timmy pun langsung berlari bergegas menemui ibunya. Ia pun berkata, Ibu, itu Oyen terjatuh, Bu. Sang induk pun menjawab, hah, terjatuh di mana, nak? Sekarang Oyen di mana? Timmy pun menjawab lagi, itu Bu, Oyen terjatuh dari pohon di seberang jalan sana. Sang induk langsung menemui Oyen bersama dengan Timmy. Ia pun berkata, mengapa kau panjat pohon itu, nak? Kan ibu tadi sudah bilang, jangan memanjat sesuatu yang tinggi. Dan lihat, kamu memanjat pohon yang sangat tinggi. Dan seperti inilah keadaannya. Kamu terjatuh, kan? Oyen pun menjawab lagi, iya Bu, maaf, aku tidak mentaati aturanmu dan perkataanmu, Bu. Aku minta maaf, aku menyesal, kata Oyen. Tak lama kemudian ada seorang gadis kecil yang menghampiri mereka bertiga, dan ia pun berkata, aduh kasihan sekali kalian, salah satu dari kalian ada yang terluka, mari ku bawa kalian ke rumahku, ku tolong kalian. Mereka pun dibawa ke rumah gadis kecil tersebut. Oyen pun dirawat sampai sembuh. Akhirnya mereka bertiga pun tinggal di rumah sang gadis kecil itu dengan sangat bahagia. Seperti itulah kisah Timmy dan Oyen. Pesan moral dan spiritual yang terkandung dalam cerita ini ialah bahwa kita harus mentaati perkataan, peraturan, dan orang tua kita. Karena perilaku tersebut merupakan perilaku yang sopan dan terpuji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.